Kamu bisa nggak dulu, ini kamu jawab dulu nih ya, kamu bisa nggak tunjukkan ayat Alkitab Rasul Paulus pernah berkata demi Tuhan? Bisa nggak? Cari di Google kamu itu. Punya Google kok nggak dipakai? Jangan mengandalkan kemampuan dan ilmu sendiri. Nggak mampu kamu itu. Kalau kamu cuma mengandalkan ilmu kamu sendiri dan ngotot kamu sendiri, wawasan kamu yang dangkal bahkan nggak ada sama sekali itu, nggak mampu kamu ngelawan saya. Nggak akan mampu. Pakai Google kamu itu dulu. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Muhammad SAW itu tidak pernah mengatasnamakan YHWH, sehingga dia bukanlah nabi palsu yang ada dalam kategori Ulangan 18 ayat 20. Sekarang Anda mengajak saya fokus kepada Paulus. Ayat 18 ayat 20 Ulangan 18 ayat 20 itu tidak berkaitan dengan sumpah. Itu berkaitan dengan seorang nabi yang mengajarkan di mana ajarannya itu mengatasnamakan Tuhannya Nabi Musa. Itu poinnya, bukan mengenai sumpah. Islam, kalian bisa diem dulu nggak kalau saya diskusi? Malah nyampah. Gak bisa kalian menghargai saya dan menghormati saya. Debater Kristen yang tak terkalahkan. Ini ilmunya banyak ini. Kalian minta apa aja pertanyaan saya bisa jawab, ya. Hargai saya sebagai debater Kristen yang tak terkalahkan ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Di dalam Bilangan 12 ayat 6 jelas dikatakan, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diri kepadanya lewat penglihatan dan juga lewat mimpi. Paulus itu mengaku bahwa dia mendapatkan penglihatan ketika dia menuju ke Damsyik. Apakah Anda akui itu? Gua nggak butuh jebakan-jebakan receh dari lu. Kita langsung to the point aja. Bahkan menurut Rasul Paulus sendiri, Muhammad itu selain nabi palsu, dia juga terkutuk. Baca Galatia 1 ayat 8. Tetapi jika ada seorang atau malaikat yang memberitakan Injil yang berbeda dari yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Jadi, nggak perlu berbahasa basi lagi. Muhammad tidak pernah mengutuk Paulus. Muhammad tidak pernah menyangkal kerasulan dan kenabian Paulus. Tetapi Paulus dengan tegas mengutuki Muhammad. Dan kalau kamu mau jujur, dalam Yasin ayat 14 dikatakan dengan jelas, utusan ketiga dari utusan Allah yang memberitakan Injil ke Antioquia, diantaranya adalah orang yang bernama Bulus atau Paulus. Jadi tidak mungkin Rasul Paulus ini adalah nabi palsu. Untuk tambahan, Rasul Petrus juga mengakui kerasulan Rasul Paulus, gitu loh. Ya, jadi kalau Rasul Paulus palsu, nabi palsu itu nggak mungkin. Kamu cari ke Google manapun juga nggak mungkin, kecuali kalau itu Google artikel buatan orang Islam yang benci dengan Rasul Paulus seperti kamu, yang suka menebar isu sara. Tetapi kalau Muhammad nabi palsu, waduh, dikutuk sendiri sama Rasul Paulus. Karena Injil yang Muhammad katakan itu berbeda. Itu. Makanya orang yang terkutuk seperti Muhammad tidak punya akhlak, dan umatnya pun tidak punya akhlak. Itu. Sekarang mana bisa disebut punya akhlak? Sekarang gini deh, siapa yang nabi palsu? Paulus tidak pernah main ke pelacuran. Ya, Paulus tidak pernah main ke pelacuran. Tetapi Muhammad umur 13 tahun sudah main ke tempat pelacuran. Berarti otaknya udah kotor. Mana ada nabi otaknya kotor begini? Kalau jatuh dalam dosa iya, tapi kalau anak kecil otaknya kotor kayak gini kan nggak mungkin menjadi nabi. Udah gitu nabinya buta huruf lagi. Kalau memang dia nabi, ya pertama kalau memang Muhammad itu bukan nabi palsu, seharusnya ketika Quran itu dibacakan, Muhammad tidak buta huruf. Iya kan? Karena dia tidak berdosa. Katanya sih gitu. Kalau dia buta huruf dan tidak bisa membaca kitab suci, berarti dia berdosa. Seperti ada ayat dalam Alkitab, jika mereka disuruh membaca, aku tidak bisa membaca. Karena apa? Karena dia sedang mabuk dan sedang dalam keadaan berdosa. Gitu. Jadi jelas ya, Rasul Paulus, kerasulannya, kenabiannya didukung oleh Al-Quran, didukung oleh Yesus ya. Waktu Yesus datang ke Ananias, Yesus berkata kepada Ananias, ya, dia akan menjadi alatku untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Lalu kemudian Quran juga mendukung Rasul Paulus sebagai nabi. Muhammad juga tidak pernah menyalah-nyalakan kenabian Rasul Paulus, tidak pernah mengkritisi. Lah umatnya ngapain kejang-kejang? Allahnya menyetujui bahwa Paulus itu adalah rasul, tapi umatnya malah kejang-kejang. Muhammad pun nggak pernah mencaci maki Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus dengan tegas mengutuki Muhammad. Inilah perbedaan antara nabimu dan nabi saya. Oke?
Kamu kok malah salto? Ini kita mau membuktikan Paulus itu nabi palsu atau bukan. Akui dulu, benarkah Paulus itu mendapat penglihatan? Itu dulu, poinnya itu dulu. Kita dudukkan dulu Paulus itu benarkah dia menerima wahyu? Benarkah dia itu mendapat penglihatan dari Allah? Itu dulu kamu akui, baru kita kupas tuntas. Kalau Muhammad itu dia nggak pernah Muhammad SAW tidak pernah memberitakan Injil, cuma mengabarkan bahwa Allah pernah mewahyukan Injil kepada Nabi Isa, dan itu adalah benar adanya. Tapi kalau mengajarkan isi Injil itu nggak pernah. Yang mengajarkan itu justru Paulus. Untuk itulah kita bahas, benarkah Paulus itu adalah nabi? Jadi nggak usah kejang-kejang. Loh, kan ini temanya adalah siapa yang rasul palsu, siapa yang nabi palsu, Paulus atau Muhammad. Jadi yang dibahas ya dua-duanya lah, bukan salto. Salto apanya? Kan ini tidak keluar dari konteks. Konteksnya adalah Paulus dan Muhammad. Iya kan? Sembari saya membahas Paulus, sembari juga saya membahas Muhammad, biar ketahuan siapa yang nabi palsu, si Muhammad atau si Paul, gitu loh. Nah, di dalam Quran sendiri ternyata rupa-rupanya Rasul Paulus ini tidak pernah dijelek-jelekin sama Muhammad, tidak pernah dijelek-jelekin sama Allah. Tetapi malah Quran sendiri loh ya, kamu masih mau bantah kalau Quran sendiri yang ngomong. Quran sendiri bilang bahwa dalam Yasin ayat 14, kalau kamu jujur dalam tafsirannya, itu utusan ketiga adalah Paulus, alias Paulus. Terus apa lagi yang perlu dibahas? Itu udah cut to the point, sudah ke intinya itu. Kamu minta apa? Pembuktian siapa yang nabi palsu. Lah, Quran mengatakan bahwa Rasul Paulus itu bukan nabi palsu, bukan rasul palsu. Ya sudah, tinggal kamu imani atau tidak. Nah, kemudian di dalam ayat Alkitab Galatia 1 ayat 8, siapapun yang memberitakan Injil yang berbeda dari Rasul Paulus, yang Rasul Paulus beritakan, itulah terkutuk. Dan sekarang Muhammad memberitakan Injil yang sama dengan Rasul Paulus atau berbeda? Berbeda kan? Ya berarti dia bukan cuma nabi palsu, tapi juga terkutuk. Gitu. Apalagi yang perlu dipermasalahkan? Jangan menggiring ini, menggiring itu. Nggak ada. Emang ngapain gua masuk permainan lu? Kalau Quran sudah menyatakan Rasul Paulus adalah nabi, ya sudah, itu tinggal lu imani atau tidak. Apa lu pengen menggiring gua, apa opini lu apa? Coba ini dulu, jabarkan dulu opini lu. Habis lu pengen tahu jawaban Rasul Paulus dapat penglihatan atau enggak, terus lu mau apa? Mau menggiring apa? Coba gua pengen tahu dulu. Iya, tapi kamu akui dulu supaya seimbang. Kamu akui dulu Paulus itu nabi. Masalah palsu tidaknya itu belakangan. Kita kaji dulu, benar nggak Paulus itu nabi menurut kamu? Itu aja dulu. Kayak mana kita mau membahas nabi palsu kalau kamu tidak mengakui Paulus itu sebagai seorang nabi? Nah sekarang, dengan penuh kesadaran, karena kamu orang cerdas, kamu orang pintar, kamu mengaku pakar, iya kan? Nah, sekarang kamu jujur, kamu akui nggak kalau Paulus itu adalah seorang nabi? Loh, kamu ini kayak orang bingung, Zul. Tanpa saya akui Rasul Paulus itu nabi atau bukan, Quranmu itu sudah mengakui Rasul Paulus adalah nabi. Terus kamu mau gimana lagi? Kamu mau gimana lagi coba? Quranmu sudah mengakui tanpa saya bersaksi, tanpa saya beriman Rasul Paulus nabi atau bukan. Quranmu sudah mengakui. Apa itu belum cukup? Apa Quranmu sendiri yang sudah mengklaim tapi kamu masih membantah? Maunya gimana? Kan Quranmu sudah bersaksi sendiri kalau Rasul Paulus adalah nabi. Terus maumu membantah Quran gitu? Maunya kamu percaya sama klaim saya, nggak percaya sama Quran gitu? Maksudmu begitu? Ada doi, kurang kerjaan nih anak. Saya minta dari kamu mengakuinya. Apakah kamu mengakui berdasarkan kitabmu Paulus itu adalah seorang nabi? Gak usah bertele-tele, jangan bahas Quran dulu. Saya minta rujukan dari kitabmu. Apakah kamu mengakui Paulus itu nabi atau bukan? Silakan yang tegas. Sebagai orang yang terpelajar, ya, kamu harus jujur. Paulus yang kamu rasulkan itu benarkah dia adalah seorang nabi atau bukan?
Kamu minta saya menjawab dengan pendapat saya berdasarkan Alkitab. Oke, saya jawab berdasarkan saya dan Alkitab. Baik Alkitab, baik saya, baik Rasul Petrus. Saya dan Rasul Petrus sama-sama mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah Rasul dan Nabi. Diakui sendiri bahwa Rasul Paulus adalah bagian dari penyebaran Injil dan surat-suratnya mengandung hikmat dari Allah. Kalau kamu baca 2 Petrus 3 ayat 16, di situ jelas bahwa baik saya maupun Rasul Petrus mengakui kenabian atau kerasulan Rasul Paulus. Sekarang apa yang kamu minta, apa yang kamu bantah? Apa yang mau kamu giring opini tentang Rasul Paulus? Coba, nanti kita bahas tentang Muhammad. Oke, alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhannya Yesus. Saudara sudah mengakui bahwa Paulus itu adalah seorang nabi. Dengan demikian, Anda secara tidak sadar menyakiti hampir separuh dari orang Kristen yang tidak mau mengakui Paulus itu sebagai nabi, karena indikasi kepalsuan yang tertuang di dalam Ulangan 18 ayat 20 itu tertuju kepada seorang nabi palsu. Demikian juga di dalam Markus 13 ayat 15 sampai ayat 23. Berarti kita sepakat Paulus itu adalah seorang nabi dan Muhammad juga adalah seorang nabi menurut pengakuan umat Islam dan juga menurut pengakuan Al-Quran. Jadi kesimpulannya, Muhammad adalah seorang nabi menurut Al-Quran dan umat Islam. Paulus adalah seorang nabi menurut kitabmu dan menurut umatnya Paulus. Sekarang materi kita lanjutkan. Kita sudah sepakat, kita akan mencari di antara keduanya siapakah nabi palsu ini. Di dalam Markus 13, ya, yang saya katakan tadi, Yesus jelas ya adalah seorang guru yang memberitakan kepada murid-muridnya yang hidup sesama dengan dirinya bahwa akan datang nabi palsu dan masa-masa penderitaan, di mana masa penderitaan itu akan dialami pengikut Yesus sebelum datang masa baru. Kamu akui atau tidak bahwa di dalam Markus 13 Yesus mengatakan kepada murid-murid aslinya akan datang masa kesusahan di mana mereka akan mengalami penderitaan. Itu tergenapi atau tidak? Silakan. Separuh Kristen tidak meyakini kenabian atau kerasulan Paulus itu siapa separuh Kristennya. Jangan membuat ide-ide konyol yang tidak berkarya sama sekali tapi bertujuan untuk menipu, jangan ya. Nah, kamu sudah tanya ke saya tadi di VM yang sebelumnya. Ya, sekarang waktu saya bertanya ke kamu. Adil kan? Ya. Sekarang waktu saya bertanya, karena tadi kamu bertanya, saya sudah menjawab. Apakah Rasul Paulus nabi menurut saya dan Alkitab? Ternyata memang menurut saya dan Rasul Petrus, Rasul Paulus adalah nabi dan surat-suratnya diakui sebagai hikmat Elohim. Nah, sekarang saya bertanya ke kamu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20 dikatakan, tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucap demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan, atau jika seorang nabi mengucap demi nama Allah lain, maka nabi itu harus mati. Sekarang pertanyaannya, siapa nama Tuhan, nama sesembahan yang diucap oleh Muhammad? Apakah itu Adonai Elohim atau dewa-dewa lain yang disebut ilah-ilah dalam Alkitab? Ilah bangsa asing yang sangat dibenci oleh Tuhan ketika bangsa Israel menyembah ilah lain, menyembah berhala, ya, itulah yang sangat dibenci oleh Elohim, oleh Tuhan Elohim, Adonai Elohim. Nah, apakah Muhammad menyembah Tuhan Elohim, Adonai Elohim Israel, atau Muhammad menyembah sosok sesembahan lain yang berselawat kepada Muhammad? Ya, entah itu berselawat kepada Muhammad kepada siapa, itu berselawat untuk Muhammad kepada siapa itu nggak tahu. Pokoknya yang penting berselawat aja. Ya, apakah Muhammad menyembah sosok lain selain dari Elohim Israel, ataukah Muhammad menyembah Elohim Israel? Silakan kamu jawab. Jangan tanya doang, sekarang waktunya saya tanya. Oke, bos. Jadi saya ulang ya. Ulangan 18 ayat 20 dikatakan bahwa tetapi seorang nabi, apakah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah itu adalah Paulus,
yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, Nabi itu harus mati. Oke, kita teropong Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia mengucapkan demi nama Allah perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya? Satu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebut nama sesembahan daripada Bani Israel. Paham tak sampai sini? Saya ulang ayatnya ya, Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi, apakah itu Muhammad, apakah itu Paulus, yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengucapkan Al-Quran demi namanya, nama Tuhan yang digunakan oleh Bani Israel. Berarti Muhammad sudah lolos dari situ ya? Atau Muhammad pernah mengajarkan demi nama YHWH, atau demi nama Elohim, atau demi nama Yahweh, atau Muhammad pernah mengatasnamakan Bapa? Kalau pernah, tunjukkan di mana di Al-Quran Rasulullah Muhammad pernah mengatasnamakan YHWH, mengatasnamakan Yahweh, mengatasnamakan Bapa, mengatasnamakan Adonai, mengatasnamakan Eli, dan seterusnya. Kalau Anda bisa menunjukkan, kita sepakat berarti dia adalah nabi palsu yang tertuang di dalam Ulangan 18 ayat 20. Karena kamu tidak menemukan dalam Al-Quran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa nama Yahweh, nama Elohim, nama YHWH, Elohim, dan seterusnya, maka satu-satunya nabi selain Muhammad yang mengatasnamakan nama Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Musa, hanyalah Paulus dan krunya. Sekarang kita fokus ke Paulus, tidak usah krunya, Lukas dan lain sebagainya, tidak usah. Kita tengok apa yang dikatakan oleh Paulus ya, di dalam 2 Korintus 1:3, Kolose 1:15, Filipi 2:6. Terus kemudian di dalam perkataan-perkataannya dia mengatasnamakan Tuhannya Yahudi, Roma 14:23. Terus belum lagi di Roma 3 ayat 20, Roma 4 ayat 15, Roma 7 ayat 6, Roma 5 ayat 20. Semua itu Paulus ajarkan mengatasnamakan Bapaknya atau Tuhannya Israel. Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Elohim, tetapi jika kebenaran YHWH, jika kebenaran Adonai, jika kebenaran Yahweh oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai seorang berdusta? Sekarang saya minta kamu jujur. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan nama Tuhannya, sesembahannya Musa atau Paulus? Yang jujur. Ini menarik sekali ya. Saya bisa membongkar banyak kebohongan Quran, Muhammad, dan Islam melalui satu ayat saja. Ulangan 18 ayat 20. Kamu tadi berargumen bahwa Muhammad tidak pernah mengajarkan Tuhannya Israel kepada orang-orang, ya, kepada umatnya. Jadi Islam ini bukan bertuhankan Tuhan Israel. Tetapi kenapa dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 65 Allah mengatakan siapapun yang melanggar hari Sabat, yaitu hari Allah, orang Yahudi yang melanggar hari Sabat sebagai hari Allah, maka Allah akan mengutuk mereka menjadi kera yang hina. Artinya apa? Artinya Muhammad mencuri tokoh sesembahan digabungkan dengan sesembahan yang lain. Kalau kamu bilang Muhammad tidak mengajarkan bahwa sesembahan Islam itu bukan campuran antara sesembahan Israel dan sesembahan pagan, maka kamu sudah berbohong. Argumen kamu sudah ditampar. Ya. Jadi intinya apa? Intinya Muhammad melakukan kombinasi sesembahan, di mana dia mengambil sebagian sesembahan dari orang Israel, hakikat itu ditambahkan dengan sebagian sesembahan berhala. Sehingga Muhammad yang sering bersumpah demi nama Allah, dia telah masuk dalam kategori nabi palsu, yaitu menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Maju mundur Muhammad mati. Karena apa? Karena ada dua kriteria yang disebut nabi palsu: mengucap nama Tuhan secara sembarangan, Tuhan Israel secara sembarangan, atau menyebut nama Allah lain. Jika kamu tetap bersikuku bahwa Muhammad
mengajarkan Tuhan lain yang bukan Tuhan Israel, artinya dia adalah nabi palsu yang harus mati. Kenapa? Karena jika ada orang yang menyebut nama Tuhan lain, maka nabi itu harus mati. Nabi itu adalah nabi palsu. Dan kamu sudah mengakui sendiri bahwa apa yang diajarkan Muhammad, sesembahannya itu bukanlah Tuhan Israel. Matilah dia, nabi palsu itu, si Muhammad. Maju mundur kena Muhammad. Kalau kamu bilang bahwa apa yang diajarkan Muhammad itu bukan Tuhan Israel, lah ngapain dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 65 Allah itu marah-marah ketika ada orang Yahudi melanggar hari Sabat, yang diklaim bahwa hari Sabat itu adalah hari Allah. Tetapi jika kamu tetap ngotot bahwa Muhammad tidak mengajarkan Tuhannya Israel untuk sesembahan Islam, lah berarti Muhammad masuk dalam kategori kedua. Dia adalah nabi palsu yang menyebut nama Tuhan lain dan mengajarkan nama Tuhan lain serta menyembah Tuhan lain selain Tuhan Allah Israel. Ini nabi palsu, harus mati. Jelaskan, banyak kan kebohongan yang terbongkar dari satu ayat dan argumenmu saja. Nah, itulah terlalu mudah untuk membongkar kepalsuan Nabi Muhammad yang cabul itu. Sebenarnya terlalu mudah gitu loh. Cuman momennya aja baru sekarang yang tepat. Sekarang silakan bantai itu kalau bisa. Nggak usah nangis, terlalu jauh kau melangkah. Saya bertanya apa gitu loh. Apakah Muhammad itu membawa-bawa, mengajarkan, mengatasnamakan nama YHWH dia mengajarkan Quran? Apakah Muhammad mengakui bahwa dia diutus oleh Bapa? Apakah Muhammad mengatakan menerima wahyu yang disampaikan malaikat Jibril dengan perantaraan malaikat Jibril dari Elohim? Apakah seperti itu? Dalilnya jelas, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dia katakan. Jelas loh, jelas di sini. Ada seorang nabi mengatasnamakan nama Tuhannya Musa. Nama Tuhannya Musa yang diperkenalkan kepada Musa YHWH. Nah, adakah Muhammad mengajarkan itu? Adakah Muhammad membacakan ayat suci Al-Quran dengan mengatasnamakan YHWH? Ayo, yang jujur dong, jangan loncat kemana-mana. Ya, nggak usah cari pembenaran kemana-mana. Akui dulu. Contoh misalnya, bagaimana bagaimana Paulus menghalalkan babi. Roma 14:2-3, Roma 14:7 sampai ayat 20 misalnya. Nah, sementara YHWH mengajarkan haramnya babi di dalam Ulangan 14 ayat 8, Ulangan 17 Imamat 17 ayat 7, Yesaya 66 ayat 17. Tuh. Nah, Paulus ini mengatasnamakan siapa sampai dia merubah hukum Tuhan YHWH yang ada di dalam Imamat Yesaya? Tentu mengatasnamakan YHWH, bukan? Nah, sekarang Anda mau akui tidak bahwa yang mengatasnamakan nama Tuhannya Bani Israel, khususnya Musa, YHWH adalah Paulus? Muhammad tidak pernah mengatasnamakan YHWH dalam menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Ngaku enggak kamu? Berarti Muhammad nabi palsu. Karena apa? Karena Muhammad menyebut nama Tuhan lain. Nah, kebukti. Apalagi yang perlu dibuktikan sekarang? Oke, kamu deal ya. Kamu deal ya, berarti ini menurut kamu sendiri Muhammad mengajarkan nama Tuhan lain selain Tuhan Israel. Oke, iya, betul, iya kan? Kamu sudah akui sendiri, udah nggak usah ngeles, nggak usah berbelit-belit. Intinya Muhammad sudah mengajarkan nama Tuhan lain selain Tuhan Israel. Itu berarti Muhammad nabi palsu, matilah dia, ayo. Ya, deal ya, oke, deal, Muhammad nabi palsu. Karena apa? Karena Muhammad mengajarkan nama Tuhan lain. Kan saya sudah sebutkan, bahkan akhirnya sudah menyebutkan 2 kriteria yang bisa disebut nabi palsu adalah menyebut nama Tuhan secara sembarangan dan menyebut nama Tuhan lain. Itu harus mati. Ya, artinya apa? Kamu sendiri sudah mengakui bahwa Muhammad nabi palsu. Mantap. Mantap, terima kasih banyak ya. Tunggu dulu, kita belum sampai ke situ. Saya akan mengakui kalau betul Muhammad itu mengatasnamakan Tuhan lain. Oke? Oke? Dengar, kita masih pada tahap pembahasan siapa yang membawa nama YHWH, Paulus atau Muhammad. Di situ dulu. Mengenai sambungan daripada ayat 20 dari Ulangan 18 itu,
saya pun akan mengakui bahwa Muhammad mengatasnamakan sembahan lain selain daripada sembahannya Musa. Kalau itu benar, berarti Muhammad itu adalah seorang nabi palsu. Nah sekarang kita mesti fokus. Siapa yang mengatasnamakan? Siapa yang mengatasnamakan nama YHWH dalam mengajarkan ajarannya kepada orang lain? Contoh, saya kasih contoh lagi. Ketika Paulus merubah hukum kekalnya Allah kepada Abraham dan keturunannya turun-temurun tentang sunat, Paulus mengatasnamakan siapa dia mengajarkan pembatalan hukum kekalnya Allah itu? Di dalam Galatia 5, 2, 6, 1 Korintus 7, 19, Roma 2 ayat 28 dan ayat 29. Di mana hukum sunat itu adalah kekal adanya di dalam Kejadian 17 ayat 10, Kejadian 17 ayat 13 sampai ayat 14. Siapa nama yang digunakan oleh Paulus untuk dengan beraninya merombak perjanjian kekal Allah dengan Abraham dan keturunannya secara turun-temurun? Apakah dia menggunakan nama Tuhannya Bani Israel atau Tuhannya orang pagan Romawi? Yang jujur, ya, yang jujur. Jadi Zulkifli sudah sepakat bahwa Muhammad tidak pernah mengajarkan Tuhannya adalah bernama Adonai, Yahweh, Elohim, Eloi, ya kan? Pokoknya tidak pernah mengajarkan Tuhannya itu adalah Tuhan Israel, ya. Oke, saya tangkap itu argumennya, saya pegang dan saya akan ingat. VN ini saya akan bintangi. Pengakuan dia sendiri ya, kalau Muhammad Tuhannya bukan Tuhan Israel, bukan Adonai. Tidak pernah menyebut nama Adonai. Jadi Tuhannya itu bukan namanya Adonai. Ya berarti dia menyebut nama Tuhan lain. Artinya apa? Artinya Quran surah Al-Baqarah ayat 65 itu palsu. Kenapa? Kok bisa disebut palsu? Ya iyalah, ngapain kalau memang Allah itu bukan Adonai, bukan Yahweh, bukan Elohim, bukan Eloi, ya. Ngapain dia harus kejang-kejang ngamuk kalau orang Yahudi itu melanggar Sabat? Terus dia bilang Sabat itu adalah harinya Tuhannya Islam gitu. Nah berarti itu ayat palsu. Ngapain kok sampai mau dikutuk jadi monyet? Udah gitu nggak bisa dibuktiin lagi kalau emang dikutuk jadi monyet. Nah, lalu kemudian kalau Zul sudah bilang ya, sudah aku itu udah mutlak bahwa Muhammad mengajarkan nama Tuhan lain. Oke. Artinya apa? Muhammad nabi palsu dan harus mati. Karena menurut Ulangan 18 ayat 20, siapa yang menyebut nama Tuhan lain itu harus mati. Pinter, otak Google. Iya betul. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran tidak pernah mengatasnamakan YHWH. Paham? Tidak pernah mengatasnamakan YHWH. Paham di situ ya? Nah siapa yang mengatasnamakan YHWH? Paulus. Kamu akui enggak bahwa Paulus mengatasnamakan YHWH dalam merombak hukum Taurat? Kamu akui tidak? Islam, kalian bisa diem dulu nggak kalau saya diskusi? Malah nyampah. Gak bisa kalian menghargai saya dan menghormati saya. Saya ini Ferguson, debater Kristen yang tak terkalahkan. Ini ilmunya banyak ini. Kalian minta apa aja pertanyaan saya bisa jawab, ya. Ilmu saya banyak ini, bukan dari Google ya. Hargai saya sebagai debater Kristen yang tak terkalahkan ini. Wah, kalian kalau saya ngomong malah ngomong sendiri, nggak menghargai saya, nggak menghormati saya kalian. Jangan macam-macam. Saya ajarin kalian nanti sampai pinter ya. Saya Ferguson ini, debater Kristen yang tak terkalahkan. Ilmu saya banyak. Kalian mau tanya apa aja saya bisa jawab. Ya, diam dulu kalau saya lagi H2H. Ada orang lagi merehabilitasi orang gangguan mental kok kalian malah rusuh. Gak senang banget sih kalian itu. Mulai emosi, mulai panik. Santai aja, fokus dong, fokus. Kamu akui tidak bahwa yang mengatasnamakan YHWH dalam merubah hukum Taurat itu adalah Paulus? Akui dulu, ya, karena Muhammad tidak pernah mengatasnamakan YHWH. Gimana? Jujur dong, kamu nggak usah salto-salto ke sana kemari. Silakan. Jangan motong ayat. Di situ ada dua kriteria. Nabi palsu di situ ada dua kriteria, yang mana menyebut nama Tuhan secara sembarangan dan menyebut nama Tuhan lain. Jangan motong ayat, nggak akan saya bahas kalau kamu potong ayatnya.
semua ayatnya. Lanjut. Kenapa kamu gak berani lanjut? Kenapa gak berani baca selanjutnya? Karena itu akan membunuh argumenmu sendiri, atau argumenmu akan membunuh Muhammad sendiri. Dengan demikian sudah terbukti bahwa Muhammad itu nabi palsu karena tidak pernah mengajarkan